Pagi anak-anak kami sekalian, kembali lagi kita berjumpa pada pertemuan kita yang ke-11 di kelas 12 IPS. Nah, kita akan lanjut pelajaran kita minggu lalu. Sekarang kita masuk yang keempat, proses atau fase globalisasi. Nah, fase pertama itu sekitar tahun 1000 sampai 1500 sebelum Masehi. Disinilah dimulainya perdagangan antar negara oleh pedagang-pedagang dari Tiongkok dan India, ya, melalui jalan darat atau yang dikenal dengan jalan sutra dan juga jalan laut. Nah, ini pelajaran sejarah. Masuk yang kedua, fase yang kedua yaitu didominasi, ya, oleh pedagang-pedagang Islam, ya, atau Muslim di kawasan Asia dan Afrika, di mana mereka juga menyebarkan agama Islam selain berdagang. Fase ketiga, di sini ada dilakukan eksplorasi atau penjelajahan besar-besaran oleh bangsa Eropa. Siapa itu? Inggris, Belanda, Portugis, dan Spanyol. Yang mana ini didukung karena terjadinya revolusi industri. Ingat, di Inggris abad ke-18. Nah, disinilah di fase ketiga ini munculnya yang namanya kolonialisasi atau penjajahan. Ya, yang paling banyak adalah negara Asia dan Afrika sebagai negara jajahan. Nah, dalam penjajahan ini terjadi yang namanya difusi kebudayaan atau penyebaran kebudayaan. Nah, fase keempat atau terakhir, disinilah momentumnya, puncaknya. Ketika Perang Dingin dan paham komunisme di dunia ini runtuh. Yang mana ini nanti memberikan pembenaran bahwa paham kapitalisme lah, paham capital, modal, itulah yang benar, ya, itulah yang memang berlaku untuk mewujudkan kesejahteraan dunia. Yang mana nanti akibat munculnya paham kapitalisme ini akan banyaklah perkembangan industri, akan meningkatlah kebutuhan akan bahan baku. Negara-negara di dunia menyediakan dirinya sebagai pasar bebas. Banyak muncul perusahaan-perusahaan multinasional di dunia, termasuk di Indonesia, ya, Freeport, Exxon, ya, Unilever, Petroleum, dan sebagainya. Oke, itu dia kalau bicara tentang fase. Masuk yang kelima, teori-teori globalisasi. Kita masuk pendapat yang pertama, pendapat Cochrane and Payne. Nah, di sini ada 3 posisi teoritis berkaitan dengan globalisasi. Yang pertama, pendapat para globalis yang mengatakan globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi konkret terhadap berjalannya orang atau lembaga di seluruh dunia. Nah, yang kedua, menurut pendapat paham tradisionalis, globalisasi hanyalah sebuah mitos, ya, cerita. Ya, jikalaupun benar fenomena tersebut hanya dibesar-besarkan dan sudah ada sejak dahulu, sekarang hanya lanjutannya saja. Nah, yang ketiga, pendapat para transformalis. Ini berada pendapatnya di antara pendapat globalisasi dan tradisionalis yang mengatakan bahwa mereka percaya bahwa globalisasi adalah seperangkat hubungan yang saling berkaitan melalui sebuah kekuatan yang sebagian besar tidak terjadi secara langsung. Oke, itu dia. Nah, yang kedua, pendapat dari teori Georgievich. Ya, dia mempunyai 2 asumsi berkaitan dengan globalisasi. Yang pertama, bahwa perkembangan awal komunikasi global, ya, perkembangan awal komunikasi global melalui beragam media utama seperti TV dan internet, ya, medsos. Yang kedua, terbentuknya kesadaran global bahwa masyarakat dunia sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itulah sebagai hasil akhir daripada apa? Globalisasi. Nah, demikianlah anak-anak kami sekalian, tolong dibaca, dipahami. Salam sehat.